Selama agama akan dibawakan oleh kepada Ustaz yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa pada siang harinya, dan pada malam harinya kita dapat menjalankan ibadah solat tarawih berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku akan mencintainya, dan jika dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-19 bulan Ramadan. Dan judul ceramah kita pada malam hari ini yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah ketentuan dan fadilah iktikaf. Iktikaf berasal dari, menurut bahasa, adalah berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Sedangkan iktikaf menurut para ulama, menurut Imam Syafi'i, adalah berdiam diri di masjid dengan melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat-syarat iktikaf ini yang pertama adalah bahwasanya dilakukan di dalam masjid. Yang kedua, kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, berniat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan iktikaf tersebut, kita melakukan amalan-amalan tertentu seperti kita membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, solat-solat sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah iktikaf ini dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa a'idna illa Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya
lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruka'is sujud. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullah, untuk membersihkan rumah Allah, untuk membersihkan Ka'bah, yang akan dilakukan untuk orang yang akan dipergunakan oleh orang-orang yang akan tawaf, orang-orang yang akan iktikaf, dan akan dipergunakan untuk orang-orang yang akan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna ilal masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedang kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Jadi ketika kita melakukan iktikaf di masjid, kita dilarang untuk keluar dari masjid. Apalagi kita pulang ke rumah, kita mencampuri istri-istri kita, maka batallah iktikaf kita. Namun demikian, ada pengecualian-pengecualian. Ketika kita keluar dari masjid diperbolehkan, yaitu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah keluar dari masjid untuk mengantar istrinya Sofiyah di dalam hadis riwayat Bukhari. Dan pengecualian kedua, kita diperbolehkan keluar dari masjid ketika kita iktikaf, yaitu apabila ada kebutuhan yang mendesak, seperti kita mau ke kamar kecil, itu diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum iktikaf ini adalah sunnah dan ada kalanya menjadi wajib. Hukum iktikaf menjadi wajib apabila seseorang bernazar dia ingin melakukan iktikaf, maka wajib seseorang tersebut menunaikan iktikafnya tersebut. Dan pengertian iktikaf sebenarnya di luar bulan Ramadan itu menurut para fuqaha adalah ketika kita berdiam diri sejenak di dalam masjid, kita berniat iktikaf karena Allah dan kita berzikir karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita juga sudah termasuk dalam kategori iktikaf. Tetapi di dalam konteks bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis riwayat Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bahkan pada tahun wafatnya baginda Rasulullah beriktikaf di 20 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf ini boleh dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat yang melakukan iktikaf ini dalam keadaan suci. Artinya khususnya terhadap kaum perempuan, jika sedang datang bulan maka tidak dibenarkan iktikaf. Dan bagi kaum perempuan, jika ingin melakukan iktikaf, itu harus mendapat persetujuan dari suaminya dan harus terlepas dari fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan iktikaf, itu ada baiknya kita lakukan iktikaf itu sendiri-sendiri. Jangan kita melakukan iktikaf di masjid itu beramai-ramai. Karena ketika kita beramai-ramai dapat menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan kita iktikaf adalah untuk memuhasabah diri kita, untuk fokus hanya kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan istri-istri Rasulullah itu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kenapa kita lakukan sendiri-sendiri? Karena dengan sendiri kita lebih khusyuk berdoa kepada Allah. Kita bisa menangis, menyesali kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa menangis, menyesali dosa-dosa kita. Kita bisa bermohon minta ampun kepada Allah. Kita bisa bermunajat kepada Allah. Dan nanti kita juga akan kembali kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Sebagaimana dikatakan Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap kalian itu akan menghadap kepada Allah di dalam keadaan sendiri-sendiri.
Nanti kita mati juga sendiri. Kita masuk ke alam kubur juga kita sendiri-sendiri. Kita ditanya malaikat mungkar dan nakir juga sendiri-sendiri. Dan bahkan nanti kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga sendiri-sendiri. Maka momen iktikaf ini adalah momen yang sangat cocok untuk melatih diri kita untuk menghadapi kesendirian-kesendirian yang akan kita hadapi kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan iktikaf? Ada beberapa keutamaan kenapa kita melakukan iktikaf. Yang pertama, karena kita melakukan iktikaf adalah untuk kita meraih malam Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dan hadis Rasulullah ini sejalan dengan hadis iktikaf, di mana Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika kita iktikaf dan itu bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala, maka amalan kita akan dihitung oleh Allah selama lebih dari 1000 bulan. Atau kalau kita konversikan itu selama lebih 83 tahun. Umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Dan malam Lailatul Qadar ini Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan beruntunglah ketika kita dapat beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan kita beriktikaf di masjid. Fadilah yang kedua yaitu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang tidur di masjid dalam keadaan dia beriktikaf dan merupakan rangkaian dari iktikafnya, maka tidurnya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan ketika kita tidur di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka baginya pahala seperti 2 kali naik haji dan 2 kali umrah. Hadis riwayat Baihaqi. Dan di riwayat hadis lainnya Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang beriktikaf 1 hari hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 3 parit. Di mana jarak 1 parit dengan parit yang lainnya itu sejauh timur dan barat, dan ada ulama yang mengatakan jauhnya seperti langit dan bumi. Dengan arti kata, ketika kita melakukan iktikaf, maka kita dijauhkan Allah dari api neraka. Keutamaan yang ketiga, bahwasanya kita telah menjalankan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah senantiasa iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kenapa kita melakukan iktikaf? Sebagai sarana kita untuk memuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang terindah pada diri kita, menjadi ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.